Selamat pagi Dosana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran di Lakitan Selatan menghanguskan 2 hektar lahan milik warga. Seorang pelaku pencurian telepon genggam diringkus polisi. Ibunya tak kuasa menahan tangis. Ular sanca sepanjang 3,5 meter sembunyi di kantor sebuah bank BUMN. Wah, kebakaran bang. Kebakaran lahan terjadi di Bukit Pulake, Kampung Karangtanga, Nagari Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Kebakaran lahan itu menghanguskan 2 hektar kebun sawit dan gambir milik warga setempat. Api cukup sulit untuk dipadamkan karena banyaknya tanaman kering yang mudah terbakar. Kebakaran itu baru bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Sulitnya mendapatkan sumber air dan lokasi yang sulit untuk dilalui kendaraan menjadi penyebab petugas pemadam kebakaran lambat memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Soalnya udah besar, udah nggak bisa dipadamin lagi. Oke, setelah diketahui ternyata api sudah besar ya kak? Iya. Oke. Itu belum jelas bang penyebabnya gitu. Belum diketahui apa penyebabnya kak? Kemungkinan puntung rokok lah. Oke. Itu kemungkinan yang paling besar kan. Oke. Sekitaran 3 hektar lah bang. Sekitar 3 hektar ya. Udah pernah terjadi tahun kemarin. Kebakaran yang terjadi di Bukit Pulake ini bukan pertama kalinya terjadi. Tahun sebelumnya juga terjadi hal yang sama dengan area yang lebih luas. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sebuah kandang ayam yang terletak di desa Marunggi Pariaman ludes terbakar pada Minggu dini hari. Api begitu cepat menghanguskan kandang seluas 120 kali 20 meter persegi yang terbuat dari kayu. Warga terkejut dengan peristiwa ini karena peristiwa terjadi saat warga sedang tidur lelap di rumah masing-masing. Bangunan kandang ayam dan peralatan di dalamnya seperti mesin generator, blower, tabung gas LPG, dan barang-barang keperluan lainnya tidak bisa diselamatkan. Api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian, setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Pariaman dan Padang Pariaman datang ke lokasi. Pada Minggu siang, asap masih mengepul dari sisa-sisa bangunan yang terbakar. Menurut pemilik kandang, ribuan ekor ayam miliknya baru saja dipanen, sehingga tidak ikut terbakar dan menghindarinya dari kerugian besar. Saya dapat telepon dari anak, sudah tuh bahwa kandang kakaknya kebakaran. Sudah tuh saya terkejut. Kondisi api waktu ibu ketahui gimana, Bu? Oh, udah besar. Api sudah besar, tinggi sekali. Kira-kira apa penyebabnya, Bu, kebakarannya? Mungkin konslet dari listrik. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Namun untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi dari Polsek Pariaman masih menyelidikinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Minggu sore, belasan siswa SMKN 1 Lubuk Sikaping telah berada dalam kondisi normal. Sebelumnya mereka terpaksa dilarikan ke IGD RSUD Tuanku Imam Bonjol di Lubuk Sikaping karena keracunan. Peristiwa keracunan itu sendiri berawal setelah belasan siswa mengonsumsi nasi goreng di kantin sekolah itu pada Kamis pagi.
Tak berapa lama kemudian, mereka mengalami gejala diare. Setelah keracunan, para siswa dibawa ke unit kesehatan sekolah dan diberikan pertolongan pertama berupa susu kaleng. Karena mualnya tak juga hilang, belasan siswa itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Siswa yang keracunan mengalami gejala diare dengan frekuensi yang berbeda-beda. Kejadiannya saya jam 8 pagi tadi makan ke kantin, Pak. Makan nasi goreng, Pak. Terus setelah saya makan, nggak tahu kenapa, tiba-tiba badan saya mual. Terus muntah-muntah, Pak. Jadi Muntah-muntah itu, Pak, mencret lagi, Pak. Satu piring aja, Pak. Entah itu zat nasi gorengnya atau nggak tahu, Pak. Jelas itu yang saya makan. Sampai saat ini yang kita bawa ke RSUD itu berjumlah 13 orang. jadi Dari informasi dari anak-anak yang kita peroleh, dari tadi pagi makan nasi goreng, sarapan paginya makan nasi goreng di kantin. Setelah dibawa ke UGD ini ke RSUD, alhamdulillah mereka sudah merasa pulih sampai saat sekarang, menunggu tindakan selanjutnya dari pihak rumah sakit. Di RSUD itu, siswa diobservasi dokter di ruang UGD. Beberapa dari mereka disuntik dan diberi obat. Setelah kondisi mereka mulai membaik, dokter memperbolehkannya pulang ke rumah masing-masing. Pada September tahun lalu, puluhan pelajar sebuah SMP swasta di Lubuk Sikaping juga keracunan usai menyantap soto, risoles, dan agar-agar. Semua makanan yang disantap pelajar itu disediakan oleh sekolahnya karena mereka merupakan sekolah asrama. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Telah 3 tahun lamanya, sejak gempa tanggal 25 Februari 2022 lalu, hingga kini, ratusan murid SD Negeri 26 Talamau, Pasaman Barat, masih belajar di ruang kelas darurat. Padahal, ruang kelas darurat itu kondisinya telah rusak, dan dindingnya juga banyak yang berlubang. Ruang kelas darurat itu terbuat dari baja ringan dan menggunakan dinding dari jenis GRC atau lembaran beton yang mempunyai serat kaca. Dan sebagian lagi dari triplek. Beberapa ruangan terpaksa ditempeli seng bekas untuk menutup lubang dinding kelas. Meski kondisinya memprihatinkan dan tidak layak lagi untuk dipakai, namun sekolah tidak punya pilihan lain. Kelas darurat itu masih digunakan guru dan murid untuk proses belajar mengajar. Anak-anak belajar di lokal darurat mulai habis gempa, lokal daruratnya dibangun. Jadi dari situ anak belajar. Kalau sekarang sih karena udah beberapa tahun ya kan, udah ada yang rusak, dindingnya udah ada yang bolong, jadi seperti itulah kondisinya sekarang. Lokal darurat kalau sekarang kelas 1 sampai kelas 5. Ruang kelas darurat itu dipakai untuk proses belajar dan mengajar bagi murid kelas 1 hingga kelas 5. Sedangkan kelas 6 belajar di ruang kelas baru. SDN 26 Talamau sendiri telah mendapatkan bantuan bangunan kelas baru sebanyak 2 unit. Satu dipakai untuk kelas 6, satu lagi untuk kantor sekolah. Kasus ini menjadi bukti jika pemerintah Kabupaten Pasaman Barat kurang memperhatikan pendidikan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.